SMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bah. Selamat pagi. Mohon izin untuk waktunya, Bah. Saya ini dalam rangka rangkaian Diklat Guru Penggerak, Bah. Ya. Salah satu tugasnya adalah untuk menggali informasi kepada pimpinan, Ya. kepada Abah selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Gondang terkait kiat-kiatnya atau sukses story-nya Abah dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah yang dilematis, Abah. Ya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Abah, untuk juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami, bagi generasi penerus ini supaya kedepannya barangkali ada di posisi seperti Abah. Ya. Bisa valid dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Abah. Mohon izin ya Bang ya untuk pertanyaan. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Abah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Abah? Ya begini ya. Memang di dalam sebuah organisasi, apalagi seperti SMP begini ini kan, pertama muridnya banyak, kemudian anggotanya atau pegawainya juga banyak. Di mana anggota seperti di SMP kita ini jumlahnya hampir 60. Di antara 60 itu mesti ada yang bermasalah. Pertama, mungkin ada masalah pribadi, mungkin ada masalah dengan temannya, ada masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang memang kita sebagai pimpinan itu seringkali menghadapi hal-hal yang agak sulit untuk kita putuskan. Contoh begini ya, kadang-kadang ada orang itu karena kepribadiannya seperti itu ya. Ya contoh seperti kemarin, ada kepribadian seperti itu. Kita nggak menyebutkan tapi yang jelas merugikan. Nah, di mana di situ semua guru, semua itu ke pimpinan, Pak ini harus dihukum. Kalau perlu harus dipindah. Tapi dari satu sisi kita kan juga ada sisi kemanusiaan. Kita lihat apa gerangan permasalahannya. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga orang yang bermasalah itu kita panggil, kita tanya apa permasalahannya, dan ternyata memang beliaunya itu dalam keadaan mendesak. Di satu sisi istrinya itu sakit, bahkan sampai meninggal itu ya. Istrinya sampai meninggal. Di satu sisi juga anaknya itu juga bermasalah. Akhirnya ya kita putuskan, kita selesaikan secara baik-baik, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Ya, itu saya kira itu kalau orang kok dulu itu pernah Pak mengalami melakukan seperti itu kan. Tapi alhamdulillah buktinya sekarang juga beliaunya sudah istilahnya waras lah ya. Terus bekerjanya juga sudah mulai teratur. Seringkali saya itu kalau pagi saya ke sekolah itu saya lihat iki wis nyapu ta durung, iki wis kerja ta durung, sore juga gitu. Iki wis ditutup ta durung. Ternyata pertama, kedua harus saya ingatkan, tapi ketiga sudah baik. Jadi kayak permasalahan pembinaan disiplin gitu. Iya, betul. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana Abah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Kayak tadi kan sudah dijabarkan sedikit sama Abah. Apakah dalam pengambilan keputusan yang dilematis itu tadi,
karena kan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak Iya. ya. Apa tadi di satu sisi merasa kasihan harus dibina dulu, tapi di sisi lain orang ini sebenarnya sudah melanggar beberapa kali aturan ya Pak ya. Kalau nggak salah itu sudah 3 kali. 1 kali di tempat waktu saya, Okay. 2 kali pada waktu pimpinan yang dulu katanya ya. Tapi di saya itu kan baru 1 kali. Sehingga saya kan nggak bisa mau tahu sih. Itu harus kan gitu ya. Harus ada pembinaan. Harus ada pembinaan. Nah itu langkah-langkahnya untuk akhirnya jenengan mengambil keputusan pembinaan itu ada nggak Pak step by stepnya? Ada. Bagaimana? Jadi pertama gini, pertama itu kita panggil. Kita panggil, apa itu namanya, kita dalami apa betul dia melakukan itu. Kan orang itu kan nggak langsung terus serta-merta jujur ya. Serta-merta jujur itu nggak mungkin. Akhirnya terus sudahlah kalau nggak kita pikir dulu. Akhirnya terus saya panggil dulu, saya konsultasi dengan teman-teman pada waktu itu seperti urusan-urusan humas, itu saya mintai pendapat, urusan apa itu namanya yang guru-guru senior itu saya mintai pendapat. Oh, ini sudah Pak, ini begini-begini. Ini ada buktinya, ada malah katanya di ordernya mutu katanya gitu ya. Akhirnya saya itu ternyata betul memang. Malah seperti itu pada waktu itu teman-teman ada yang sampai mau melaporkan ke polisi. Kan saya tahan itu. Kalau sudah begitu nanti bukan hanya orang itu yang jelek, sekarang kita nanti juga jelek itu. Ya kan? Nah, yang penting kita bisa membina. Kalau sudah kita perbaiki, ya tetap ya baru. Nanti kita serahkanlah pada hukum yang berlaku. Dalam kasus itu berarti apa? Lebih menekankan kepada apa Pak? Pertama saya lihat sisi kemanusiaan dulu. Kemanusiaan. Karena begini, orang itu kalau kita sudah disentuh sisi kemanusiaan, bahkan juga orang itu akan merasa dia itu diperhatikan. Kalau dia sudah merasa diperhatikan, otomatis mau tidak mau dia akan merubah sifatnya. Gitu. Ya memang ada yang tetap seperti itu, tapi saya kira kalau dalam kondisi seperti ini nggak mungkin dia, karena dia juga membutuhkan kita kan, membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi dilandaskan pada sisi kemanusiaan, kekeluargaan dulu ya Pak ya. Terus kalau yang selama ini yang dianggap apa dalam pengambilan keputusan itu bisa berjalan efektif itu karena apa Pak? Kalau saya itu begini Pak Kris, saya ini memang mengutamakan kebersamaan. Ya, saya itu tidak pernah konfrontasi. Ya, memang saya dulu itu pernah ya waktu masih muda, memang suka itu saya langsung mengambil keputusan yang radikal gitu. Tapi setelah saya pertimbangkan, itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya ya itu tadi, kita nek wong Jawa kan ngarani ngalah kanggo menang. Ojo nganti menangke kandi ngasorake. Itu saya pegang teguh itu. Sebab orang itu kalau sudah kita dekati, saya yakin itu semuanya itu akan mudah. Gitu. Makanya di sini saya juga begitu, kalau pada waktu mengambil keputusan, saya mesti minta pendapat yang lain, pasti itu. Tapi dalam satu kala itu ya juga kita harus mengambil keputusan segera, karena bagaimana juga pimpinan itu begini, pimpinan itu mengambil keputusan ataupun tidak mengambil keputusan, semuanya itu akan mendapatkan cemohan, pasti itu. Karena kita menghadapi orang banyak, itu ya nggak mungkin kan memuaskan semua orang. Contoh seperti kemarin yang saya hadapi bersama Pak Kris itu, saya harus mengambil keputusan yang radikal, nggak perlu mempertimbangkan orang karena waktunya sudah begitu mepet. Di satu sisi orang sudah banyak yang nggak setuju, banyak yang usulan-usulan begini yang bertentangan dengan peraturan yang pada waktu itu harus kita lakukan. Toh akhirnya sekarang juga berjalan kan akhirnya Pak. Meskipun waktunya kan kesulitan kita. Itu seperti itu. Itu pelajaran yang baik itu juga. Berarti dalam pengambilan langkah keputusan yang efektif itu juga berdasarkan kasusnya ya Pak ya? Iya. Berdasarkan kasus bisa memang memperhatikan beberapa pertimbangan dari rekan,
bisa juga memperhatikan pertimbangan dari peraturannya, peraturan gitu, dari atasan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya apa yang menjadi tantangan apa dalam pengambilan keputusan yang dilematis? Contoh yang kasus itu tadi Pak, bagaimana Pak? Iya, tantangannya begini. Memang gini loh Pak Kris. Orang itu kan ada dua sisi ya. Orang itu ada yang mengutamakan itu kepentingan kelompok, ada yang mengutamakan kepentingan pribadi. Dan orang yang mengutamakan pribadi itu selalu merasa dia itu terancam. Ada sifat dari satu kelompok yang pernah saya ceritakan ke Mas Kris. Pokoknya siapa yang dari ini kudu nganut. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi kita. Kenapa? Kalau kita menganut arus mereka, kita juga akan menjadi korban. Namun kalau kita masuk, kita tidak boleh serta-merta kemudian menentang, nggak boleh. Istilahnya ngintir dulu sampai kita cari pegangan. Kalau sudah cari pegangan, kita melawan arus. Kalau perlu kita potongi itu yang. Kalau perlu arus-arus itu kita bentuk sehingga kita nanti bisa melaksanakan tugas baik-baiknya. Gitu. Berarti dalam case itu tadi kan bahwasanya banyak istilahnya sekelompok yang ingin jabatan itu tetap langgeng begitu apa ya, terus didominasi, tidak mau regenerasi, dan juga istilahnya itu apa namanya ya, diktator mayoritas. Diktator mayoritas. Dengan inovasi-inovasi yang baru itu tidak mau bergerak gitu apa ya. Untuk selanjutnya apa terkait pengambilan keputusan tadi kan Abah sudah menjelaskan ya, kadang harus cepat, kadang juga harus mempertimbangkan. Tetapi kalau dominannya apa dalam permasalahan yang dilematis itu lebih cenderung dengan berbagai pertimbangan itu atau langsung reaksioner pada saat itu diputuskan? Iya, sementara ini gini Mas. Memang saya belum pernah menghadapi sesuatu yang sulit ya. Saya selama menjadi kepala sekolah sekitar 12 tahun itu saya selalu mengedepankan pertimbangan. Ya, saya baru kemarin itu menghadapi satu masalah yang harus saya putuskan, dan itu saya harus mencari referensi bagaimana untuk membuat suatu keputusan seperti itu. Jadi waktu itu juga saya nggak serta-merta kemudian mikir sendiri, saya cari ya apa sana ini ya menghadapi seperti ini. Berarti kan apa dalam mengambil keputusan itu juga memperhatikan peraturan, diskusi dengan teman sesama kepala sekolah di lembaga lain, terus juga diskusi mohon petunjuk dari pimpinan juga. Iya, termasuk dari pimpinan kepada senior-senior yang pernah mengalami hal seperti itu. Itu saya jadikan pertimbangan, termasuk juga dari referensi bacaan-bacaan buku-buku saya ambil itu. Ya alhamdulillah menghadapi seperti itu saya menjadi pinter. Jadi dengan keberagaman referensi yang dimiliki oleh Abah itu tadi, sehingga ketika ada istilahnya tantangan-tantangan dari pihak luar yang ingin merongrong keputusan Abah itu, Abah bisa melandaskan pada peraturan yang benar, yang harus ideal begitu Jadi supaya tidak sampai program itu menyimpang begitu. Betul. Jadi semuanya harus track by rule. Karena kita yang kita pakai pedoman itu pertama memang harus peraturan, Pak Kris. Jadi aturan yang ada itu kita pegang teguh. Kemudian kedua itu adalah yang kita dapatkan dari atasan itu nanti juga kita pegang teguh. Baru yang liane wis. Wis mau tidak mau nganut, mau nganut. Harus sesuai gitu. Kalau yang Abah rasakan selama ini ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Abah dalam pengambilan keputusan yang dilematis seperti itu tadi? Ya sebetulnya ada sih sebetulnya ada. Jadi pertama atasan, kedua teman-teman yang sejabatan, terus ya ada teman-teman di sini juga, juga ada di sini itu. Saya tidak perlu menyebutkan termasuk itu juga. Jadi di sini juga ada orang yang saya minta pendapat itu, Pak, ngundang kados ngaten lho, Pak, ada juga, karena tidak semua orang itu juga suka kan dengan satu sifat dari seseorang itu kan, enggak semuanya orang suka itu.
Berarti kondisinya kan masih banyak yang mendukung Iya, keputusan-keputusan masih apa ada. ya. Berarti selama ini masih Masih efektif ada, ya, apa ya masih ada. keputusan. Mungkin sedikit reflektif saja, bisa direfleksikan piyambak sama Abah terkait hal-hal yang Abah baru saja sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Abah petik dari pengalaman Abah mengambil keputusan itu tadi? Ya, kalau kita menjalani hidup, Pak Kris, Baik. jadi pengalaman-pengalaman seperti itu merupakan apa ya, guru bagi kita. Guru. Ya. Tapi sayang saya mendapatkan hal itu sudah tua, sayangnya. Iya. Kalau misalnya saya dulu seusia Pak Kris, itu bisa kita pakai itu. Tapi alhamdulillah itu mau saya apa ya, saya wariskan itu kepada junior saya ya, termasuk kepada Pak Kris, kepada anak-anak saya bahwa hidup itu seperti ini. Itu. Kita harus selalu belajar dan kita tidak boleh gentar dalam menghadapi suatu masalah. Makanya kan saya menekankan kepada junior-junior saya. Kita tidak boleh paranoid, tapi kita harus waspada. Paranoid itu artinya kita tidak boleh takut kepada apapun. Tapi kita harus waspada. Waspada itu artinya apa? Kita barangkali, sekarang ini orang kan banyak ya, sifat-sifat orang kan banyak. Kita nggak tahu tuh, kemudian ada orang yang kelihatannya baik, ternyata itu nggak baik. Banyak juga begitu itu. Demikian juga menjadi pimpinan. Jangan serta-merta orang yang kemudian selalu ketawa-ketawa dengan kita, orangnya baik. Belum tentu. Sebaiknya orang yang selalu mengkritik kita itu orangnya buruk. Belum tentu. Iya. Kadangkala mereka itu berkebalikan. Jadi pimpinan intinya itu menjadi lautan. Pimpinan itu menjadi lautan, siap menghadapi suatu masalah, siap menetralkan suatu masalah, dan siap memberikan kehidupan bagi semuanya. Itu pimpinan itu. Baik, terima kasih Abah banyak atas ilmunya yang sudah di-sharingkan kepada kami Abah. Dan juga mungkin teman-teman yang menonton tadi cuplikan wawancara kami, semoga sharing ilmu dari Bapak pimpinan di SMP Negeri 1 Gondang ini juga bermanfaat bagi saya dan juga rekan-rekan yang masih berproses untuk menjadi kelak menjadi pimpinan yang baik dan juga bisa menyontoh teladan-teladan kebaikan dari Abah tadi. Saya terima kasih Abah atas waktunya. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Albert. Selamat pagi Pak Albert. Alhamdulillah sehat-sehat. Mohon maaf Pak Albert mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Pak Kris. Gimana ini? Iya, ini Pak Albert. Saya kan dalam rangka istilahnya mengais ilmu Pak. Iya. Saya ingin tahu dari perspektif kepala sekolah dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah itu bagaimana Pak? Iya. Mohon waktunya Pak, nanti saya ingin wawancara sebentar. Siap Pak Kris. Pak Albert, saya ingin memberikan satu pertanyaan Pak kepada Bapak. Yang pertama yaitu selama ini Bapak selaku pimpinan di SD Rentawar, bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih Pak Kris. Jadi saya cerita sedikit bahwasanya di SD Rentawar ini saya menjadi kepala sekolah kurang lebih sudah 2 bulanan Pak Kris. Tentunya ya dalam waktu yang mungkin jangka pendek itu banyak sekali kasus-kasus yang membuat saya menjadi suatu dilema. Keputusan-keputusan itu membuat saya mempertimbangkan mana yang benar, yang sama-sama benar sebenarnya, cuman mana kebermanfaatan yang paling benar seperti itu. Jadi saya benar-benar melihat kasus itu, mengidentifikasi kasus itu dengan beberapa pertimbangan, dengan mulai bisa dengan mencari referensi, terus apakah kasus ini melanggar tidak dengan suatu aturan, terus bisa mencari dengan pertimbangan dari bisa rekan sejawat atau stakeholder yang lainnya tentang suatu kasus permasalahan seperti ini yang saya hadapi itu Pak Kris.
Oke, baik Pak. Berarti Pak Albert dalam mengambil keputusan tidak sekonyong-konyong luar tidak tentunya Pak, harus ya betul benar-benar mempertimbangkan kasus itu Pak. Oh, iya. Baik Pak. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kasusnya itu sama-sama benar itu bagaimana Pak? Iya, tentunya kita kalau dihadapkan suatu kasus yang memang dua-duanya benar Pak, kita harus melihat dari sisi satu dengan sisi yang lainnya, gitu. Lebih besaran mana kita saat mengambil keputusan, jangan sampai keputusan yang kita ambil di sisi satu lain merugikan kasus yang sebelahnya seperti itu. Jadi harus keputusan yang kita ambil benar-benar kita tepat, bahwasanya itu bermanfaat yang lebih besar dan bisa untuk kepentingan di lembaga tersebut tentunya. Seperti itu Pak. Oke. Baik, berarti Pak Albert dalam mengambil keputusan benar-benar memperhatikan kemanfaatannya. Betul sekali, itu sangat perlu Pak bagi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan seperti itu. Harus ditimbang benar-benar yang mana yang lebih besar seperti ini. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yang ketiga Pak, langkah-langkahnya Pak atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini? Iya, dari misalkan kalau ada suatu kasus Pak misalkan kasus apa? Iya, kemarin saya melihat bahwasannya guru honorer di tempat saya ini saya lihat gajinya kecil Pak. Oh iya. Terus di sisi lain saya melihat tentang keuangan yang ada di lembaga saya. Tentunya saya mempertimbangkan bagaimana rasa kepedulian saya terhadap guru honorer yang mengajar di sana dengan gaji yang begitu kecil menurut saya. Nah, saya mempertimbangkan bagaimana di keadaan keuangan, apakah sanggup ini untuk menambahkan honorer penghasilan dari honorer tersebut. Dan setelah saya hitung-hitung dan saya membaca tentunya juknis dari pemberian GTT honor ini seperti apa, apakah ada aturan tertentu, misalkan apakah harus sekian dan ternyata aturan itu tidak ada Bapak. Jadi juknis untuk bos untuk gaji GTT itu tidak benar diserahkan pun pada lembaga kekuatan sebesar apa untuk menggaji tersebut. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menambah dari penghasilan dari honor GTT tersebut. Seperti itu Pak. Mantap dari Pak Albert ya. Ya, jadi luar biasa keberpihakannya Pak Albert ya dengan rekan-rekan dulu anak buahnya Pak Albert ini. Ya, di sisi lain pasti mungkin keadaan kita akan berkurang dengan dengan gaji mereka. Tapi di sisi lain ada kebetulan kita yang memang benar keluarga dari guru-guru tersebut harus benar-benar kita perhatikan Pak, jangan sampai mereka mengajar terus di belakang atau kebutuhan hidup dia kurang, kan kasihan seperti itu. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kasus itu tadi tantangannya apa Pak? Tantangan terberat ya itu tadi bagaimana jadi mungkin pos-pos untuk anggaran yang lain itu pasti akan berkurang dengan diberikanlah kepada GTT tersebut. Dan saya sebagai pimpinan berkoordinasi dengan bendahara bagaimana sekiranya pos yang mungkin tidak mungkin keperluannya bisa dikurangi, artinya dialihkan kepada GTT ini yang sekiranya kurang bermanfaat pada anggaran-anggaran yang memang harus dihilangkan, maka kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak penting di sana saya alihkan untuk gaji GTT ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, bagi Bapak apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak? Iya, tentunya dalam dalam kita menghadapi suatu kasus yang membuat kasus menjadi kita dilema, artinya kita lihat kalau memang kasus tersebut
tersebut itu bisa kita selesaikan secara langsung, maka kita langsung eksekusi. Seperti itu. Iya. Jika memang kasus tersebut memang membutuhkan artinya pertimbangan yang mungkin lebih besar kasus itu, nanti kalau kita ambil sekarang nanti ada dampaknya yang di belakang yang nanti malah salah kita mengambil keputusan, maka kita harus pertimbangkan benar-benar untuk itu tadi bisa kita mencari referensi, kita bisa minta pertimbangan dari yang lain, dan hasil keputusan mana yang paling terbaik itu yang kita lakukan. Seperti itu. Berarti by case ya Pak ya, tergantung bobot case. Betul, iya betul, dari bagaimana kasus tersebut yang kita alami seperti itu Pak. Berarti Pak Albert juga bisa sebagai itu menyelesaikannya. Iya. Case-nya ringan-ringan. Iya. Kasusnya agak berat yang membawa dampak agak panjang. Iya. Jadi Pak Albert ini ya Pak ya, melakukan langkah-langkah tadi, identifikasi, penggalian informasi dari. Betul. Iya. Untuk selanjutnya Pak, kalau ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, tentunya ada Pak. Dalam setiap kasus, apalagi di suatu lembaga nih, lembaga sekolah SD, tentunya yang paling membantu di sana adalah yang pertama adalah suatu komite Bapak. Karena komite ini adalah penghubung antara orang tua dengan sekolah. Bagaimana misalkan kasus yang memang ada hubungannya dengan orang tua, maka komite adalah suatu rekan buat kita untuk membantu permasalahan tersebut. Apabila kasus tersebut terjadi dalam lingkungan sekolah, maka rekan sejawat, teman-teman guru adalah bisa kita jadikan suatu bahan pertimbangan, masukan-masukan apa yang memang untuk menyelesaikan kasus yang kita alami seperti itu. Jadi faktor pelindungan sangat mempengaruhi gitu ya. Untuk selanjutnya Pak, kalau semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira yang bisa menjadikan pembelajaran yang dapat Bapak petik ya, dari pengalaman Bapak sendiri mengambil keputusan dilema etika itu, kalau disimpulkan itu apa Pak? Iya. Jadi bisa juga di share ke kami ya Pak ya, kami kan juga masih belajar Pak, ingin proses seperti Bapak dan juga mungkin rekan-rekan yang menonton ini. Iya, jadi memang benar Pak. Jadi kita menjadi seorang pemimpin itu pasti dihadapkan dengan suatu kasus-kasus yang membuat kita menjadi dilema. Artinya kita sebagai pemimpin harus mempertimbangkan Pak dengan sesuatu kasus itu, jangan sampai kita mengambil keputusan adalah keputusan yang salah. Bagaimana kita melihat apakah misalnya dia kasus itu benar, ya dua-duanya benar, tapi mana nih yang paling benar? Ya, mana yang paling bermanfaatan yang lebih besar seperti itu. Maka jangan lupa bagaimana prinsip-prinsip juga kita harus pertimbangkan di sana, bagaimana apakah kasus itu tidak melanggar aturan, bagaimana hasil kasus itu yang nanti setelah kita berikan keputusan, bagaimana hasil akhirnya, apakah memang benar-benar bermanfaat sebetulnya. Dan jangan lupa bagaimana ada kepedulian, ada rasa, ada care based thinking, bahwasanya hasil dari kasus yang keputusan yang kita ambil itu juga kita harus berpikir kepedulian kita terhadap dari kasus tersebut itu. Yang tadi yang honorer tadi ya, seperti honorer tadi. Ini kan suatu yang menjadi dilema buat kita. Jadi tapi saya memiliki keputusan bahwasanya saya tetap harus di sisi lain saya peduli sekali buat teman-teman tersebut. Itu mungkin dari saya Bapak. Baik Pak Albert, saya terima kasih loh Pak. Sama-sama Pak Kris. Banyak belajar sekali dari kepedulian Bapak dan juga keberpihakan Bapak terhadap rekan-rekan guru honorer tadi beberapa case yang sudah disampaikan Bapak. Tapi yang paling penting adalah keputusan itu membawa kemanfaatan yang banyak gitu Pak, lebih banyak daripada kerugiannya gitu ya. Oke, semoga itu juga menjadi bekal kami Pak yang masih proses belajar untuk menjadi pimpinan ke depan, juga bisa amanah seperti Pak Albert. Insyaallah. Mungkin rekan-rekan juga yang menonton juga bisa seperti itu. Saya terima kasih Pak Albert atas waktunya Pak. Iya, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.